Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku. Kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya ya guys, biar makin asik nontonnya. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Hari-hari pun berlalu begitu cepat. Dan kini, ada rumor tentang seseorang yang menjadi polisi. Dan dia memiliki julukan Phantom, karena dia selalu menangkap kriminal di kasus yang ia punya. Dan bahkan, kasus-kasus aneh di masa lalu. Tingkat penangkapan subjeknya mencapai 200%. Bahkan banyak rumor yang mengatakan kalau semua kriminal kejam itu menjadi domba penurut di hadapan Phantom. Lalu, kita diperlihatkan ada seorang detektif pemula bernama Lee Seo-hwan. Lalu, seorang atasannya datang menghampiri Lee dan menanyakan apakah Lee orang yang baru bergabung dalam divisi mereka. Lee pun langsung mengiyakan pertanyaan atasannya. Lee bertanya pada atasannya, apakah dirinya akan ditugaskan bersama detektif Sung? Kapten itu berkata, maksudmu Phantom? Kami memberikan julukan itu karena dia datang dan muncul seperti hantu. Tapi entah kenapa, sekarang stasiun polisi lain juga mengenalnya dengan nama itu. Aku yakin kau sudah tahu tentang dirinya kan? Lee pun mengiyakan perkataan kaptennya. Lalu tiba-tiba sang Phantom datang menghampiri mereka. Phantom pun langsung merangkul Lee karena berniat ingin melatih Lee yang masih baru. Phantom bertanya pada Lee, mengapa kau ingin menjadi polisi? Lee mengatakan, aku ingin menangkap orang jahat. Ternyata sosok Phantom adalah MC ganteng kita yang kini sudah menjadi seorang polisi. Jinwoo berkata, itu benar. Itulah yang akan kita lakukan sekarang. Karena itulah aku menjadi polisi. Jinwoo pun langsung mengajak Lee untuk pergi melakukan tugasnya. Sepulangnya mereka bertugas, ternyata Lee sudah tidak sadarkan diri. Dan terlihat Jinwoo yang sedang bekerja. Lalu tiba-tiba ada seorang detektif wanita yang sedang menginterogasi seseorang. Detektif itu sedang menanyakan perihal kasus seorang wanita yang mati. Tapi pria itu mengatakan kalau wanita itu mati karena bunuh diri, bukan karena dibunuh olehnya. Detektif itu tetap kekeh kalau sang korban tidak bunuh diri, karena melihat isi pesan dari sang korban pada pria itu yang tidak menunjukkan kalau dirinya akan melakukan bunuh diri. Tapi pria itu tetap mengatakan kalau wanita itu memang bunuh diri. Namun tiba-tiba Jinwoo datang menghampiri mereka dan berkata, apa kau tak keberatan kalau aku melihat kasusnya? Jinwoo pun melihat detail kasus tersebut. Diketahui kalau wanita itu ditemukan tewas di bathtub dengan luka robekan yang besar di pergelangan tangan. Dan pisau yang digunakan untuk memotong tangannya ditemukan di samping bathtub. Lalu sidik jari yang ada di pisau tersebut hanya sidik jarinya saja. Jinwoo pun berkata, aku tak melihat hal yang aneh. Namun, aku akan memastikannya sendiri di TKP. Singkat cerita, tibalah Jinwoo di TKP korban mati tersebut. Jinwoo pun melihat isi TKP di sana dan memerhatikan seluruhnya. Jinwoo mencari mayatnya, tapi yang ada hanyalah sisa darahnya saja. Dan Jinwoo berkata, arise. Kemudian muncul sosok bayangan Ciwi yang berhasil dibangkitkan oleh Jinwoo. Jinwoo pun berkata, jangan takut. Saat ini
kau telah dilepaskan oleh pembebasan hidup dan rasa sakit. Apa kau benar sengaja bunuh diri? Ciwi itu membenarkan pertanyaan Jinwoo. Jinwoo pun bertanya alasan dirinya bunuh diri. Ciwi itu berkata, "Aku..." Lalu panel berpindah pada sosok pria tua. Ternyata Jinwoo sedang menghampiri pria ini karena melakukan sedikit interogasi di pria tersebut. Yang ternyata pria ini adalah ayah dari wanita yang bunuh diri tadi. Pria itu berkata, "Apa hasil penyidikannya sudah keluar? Bagaimana putriku mati?" Jinwoo berkata, "Masih belum terdapat bukti jelas. Namun, aku punya beberapa pertanyaan mengenai putrimu." Jinwoo pun mengajak pria itu untuk ikut bersamanya. Lalu, tiba di suatu tempat untuk membahas kasus ini. Kemudian Jinwoo berkata, "Murid seperti apa Nona Seiji ini di sekolahnya?" Wanita itu bernama Jinyi. Jinwoo melanjutkan perkataannya, "Apa kau pernah mengetahui dia memiliki musuh atau orang yang dendam padanya?" Pria itu berkata, "Tidak. Dia bukanlah tipe anak yang akan melakukan sesuatu yang akan membuat orang lain membencinya. Dia adalah anak yang baik dan polos." "Maaf, detektif. Aku masih belum percaya kalau putriku meninggalkanku seperti ini." Jinwoo yang melihat pria itu nangis pun berkata, "Kau pasti sangat menyayangi putrimu." Pria itu berkata, "Tentu saja. Aku yakin kau sudah tahu ini. Tapi Jinny bukanlah anak kandungku. Karena itulah aku merawat dan menyayanginya seperti anak kandungku sendiri. Tidak, bahkan lebih dari itu. Kalau saja dia bilang padaku kalau dia depresi dan terluka, dan dia tak tahan lagi dengan hidupnya." Belum selesai pria itu berbicara, tiba-tiba Jinwoo memotong pembicaraannya dan berkata, "Saat kami melakukan penyidikan pada barang pribadi anakmu, kami menemukan beberapa file rekaman suara. Mari kita dengarkan dulu." Dan mereka pun mendengar rekaman tersebut. Lalu Jinwoo berkata, "Bukti tersebut adalah bagaimana siksaan dan penganiayaan kejam yang dia terima sejak kecil dari ayah angkatnya. Meski akhirnya dia berhasil kabur dengan pindah ke wilayah lain. Setelah ayahnya menghubunginya setelah sekian lama dan mengatakan, 'Aku ingin bertemu denganmu.' Sayangnya, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya." Pria itu pun berkata, "Apa alasanmu untuk memutar itu di depanku? Jika tujuanmu adalah menangkapku, maka harusnya kau membawa beberapa petugas lainnya dan juga borgol." Lalu Jinwoo berkata, "Ada dua pilihan yang bisa kau ambil. Yang pertama, mengakui semua perbuatanmu dan menceritakan di kantor polisi. Dan yang kedua, daripada mengakui kejahatanmu, kau bisa membayar dengan harga yang pas." Pria itu berkata, "Berapa yang harus aku bayar?" Lalu Jinwoo tersenyum dan berkata, "Itu sudah cukup. Dengar. Sebenarnya, tempat di mana kau duduk sekarang bukan lagi berada di dunia yang kau tinggal, tapi di dimensi lain yang aku buat dengan menirukan dunia tersebut. Ini adalah dunia kematian yang tak akan bisa dimasuki atau keluar dari sini tanpa izin dari masternya. The World of Eternal Repose. Itulah nama penjara yang akan menampungmu mulai sekarang." Pria itu dengan ketakutannya berkata, "Maaf detektif, apa maksudmu?" Jinwoo berkata, "Pikirkan baik-baik. Apa kau ingat bagaimana kau sampai di sini?" Pria itu menyadari kalau kini dirinya hanya berdua di tempat yang seharusnya ramai. Bahkan saat ini seharusnya masih siang. Dia pun berkata, "Siapa kau? Ini mimpi kan?" Di saat pria itu ingin melarikan diri, tiba-tiba dia dikejar oleh prajurit bayangan dan langsung dihajar oleh prajurit bayangan tersebut. Dan ternyata bayangan tersebut adalah Jinyi, Ciwi yang bunuh diri tadi.
Dia pun berkata, "Terima kasih, Monarch." Jinwoo pun berkata, "Apa ada yang ingin kau katakan lagi?" Ciwi itu mengatakan, "Kalau begitu, apa tak masalah kalau aku meminta sedikit bantuan?" Lalu panel berpindah di kantor polisi. Terlihat detektif wanita yang mengurus kasus Jinyi diberi sebuah kotak oleh Jinwoo. Jinwoo memberikan kotak tersebut atas permintaan dari Jinyi. Jinwoo pun berkata, kalau kemungkinan fakta pembunuhan dalam kasus ini sangatlah kecil. Karena itu, kemungkinan penyidikannya akan berakhir tak lama lagi. Ciwi itu berkata, apa tak ada kemungkinan sedikit pun ini disebabkan oleh orang lain? Tidak, 1% pun. Kalau begitu, Jinyi, dia pun mencoba membuka kotak tersebut. Ciwi itu pun berterima kasih pada Jinwoo. Jinwoo pun sedikit lega karena pesan dari Jinyi dapat tersampaikan pada temannya itu. Yang ternyata kotak tersebut berisikan hadiah ulang tahun detektif itu. Lalu panel berpindah pada sosok Yujin. Yujin berkata, "Hyung-nim, kali ini aku benar-benar melamar Nona Jin-ah." Jinwoo pun terkejut mendengar perkataan Yujin. Dan Yujin melanjutkan kembali perkataannya. "Hyung-nim, kali ini aku benar-benar serius. Aku akan mengungkapkan perasaanku padanya hari ini. Tapi, apa kau pikir dia akan menyukai cincin ini?" Jinwoo pun kebingungan menghadapi Yujin. Yujin berkata, kalau dirinya sudah menyiapkan banyak hadiah untuk berjaga-jaga kalau tiba-tiba Jin-ah tidak menyukai hadiah darinya. Dan Yujin berniat akan membangun sebuah rumah sakit di bangunan baru yang berada dekat dengan perusahaannya. Tapi Yujin menunggu Jin-ah untuk menyelesaikan kuliah kedokterannya dulu. Jinwoo dengan kagetnya berkata, "Tunggu dulu. Bukankah biaya pembangunan itu sekitar 30 miliar won?" Yujin pun kaget mendengar itu dan berkata, "Hyung-nim, bagaimana kau tahu hal itu?" Jinwoo tersenyum dan berkata, "Yujin, tak perlu banyak hadiah untuk menunjukkan perasaanmu yang sebenarnya. Kau pria baik, lakukan saja semampumu." Yujin yang mendengar itu langsung terharu dan berkata, "Bolehkah aku memelukmu sekali ini saja, Hyung-nim?" Kemudian, Jinwoo pun pulang ke rumah dan berkata, "Papa pulang." Kepulangan Jinwoo disambut dengan anaknya yang ceria. Jinwoo di sini sudah menikah dengan Cha-hae-in dan memiliki seorang anak. Cha-hae-in mengatakan, "Kenapa kamu pergi minum? Padahal kamu tidak pernah mabuk." Jinwoo berkata, "Yujin ingin membicarakan hal yang penting. Jadi, aku bertemu dengannya sebentar." Cha-hae-in berkata, "Jadi, apa dia sudah membulatkan tekadnya?" Jinwoo menjawabnya, "Iya, kita lihat saja nanti." Tapi kenapa Suho masih bangun jam segini? Diketahui bahwa anak dari Jinwoo bernama Suho. Namun di saat mereka membahas anaknya, tiba-tiba Igris dan Belion sedang berselisih. Belion berkata, "Apa maksudmu? Kita tidak bisa mengajarkan Tuan Muda Suho jalan berpedang." "Apa kau pikir pendapatmu itu masuk akal, Igris?" Igris menjawabnya, "Kecerdasan akademis adalah barometer dari kemampuan dan kapabilitas di dunia ini, Belion." Jinwoo pun berusaha menengahi mereka dan berkata, "Kalian berdua, terserah dia mau jadi apa. Dan sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Karena anak ini masih belajar berjalan." Cha-hae-in pun berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau papanya pulang cepat sampai anaknya bisa jalan?" Lalu panel berpindah di kantor polisi. Terlihat Jinwoo kini sedang menghadap ke atasannya dan berkata, "Apa kau memanggilku ketua?" Orang itu berkata, "Aku dengar kalau kau masih ikut campur dalam investigasi penyidik lain. Aku sudah bilang padamu, jangan terlalu berlebihan dan membuat penyidik lain membencimu, Hunter Sung." Ternyata orang itu adalah Jin Chul
yang kini sudah terlihat menua. Jinwoo berkata, kalau dirinya bukan lagi seorang hunter. Tapi Jinchul berkata, walau Jinwoo bukan lagi seorang hunter, tapi dirinya lebih enak memanggil Jinwoo dengan sebutan hunter. Lalu Jinchul bertanya pada Jinwoo, apa kau sudah dengar wali as dari korban bunuh diri? Ayah tirinya menghilang beberapa hari yang lalu. Jinwoo menjawabnya, tidak. Aku tak tahu banyak hal tentang itu. Jinchul melanjutkan kembali. Dan anehnya, seluruh CCTV di area terakhir dia terlihat berhenti dengan serentak. Jinwoo pun berkata, wah, kebetulan sekali. Jinchul berkata, apapun yang kau lakukan, aku akan mempercayai keputusanmu. Tapi, aku tak memanggilmu kemari karena itu. Jinchul pun memberikan sesuatu pada Jinwoo. Jinwoo pun langsung melihat kertas tersebut dan bertanya, apa ini? Jinchul memberitahu kalau Presiden Asosiasi Go Gun-hye sedang dalam kondisi kritis. Lalu panel berpindah di rumah sakit. Terlihat Go Gun-hye yang terbaring lemah dalam masa kritisnya. Tiba-tiba Jinwoo datang ke tempat Go Gun-hye terbaring sakit itu. Lalu Go Gun-hye menyadari kalau ada seseorang yang datang di tempatnya, dan dia pun membuka matanya, lalu mencoba membuka alat bantuan pernapasannya, dan dia berkata, senang melihatmu lagi. Akhirnya kau kembali, pria muda. Sebenarnya, aku sudah mencarimu sejak lama. Lalu Jinwoo berkata, kalau kau ingin penyakitmu ini disembuhkan. Belum selesai Jinwoo berbicara, tiba-tiba Go Gun-hye berkata, aku sudah hidup begitu lama. Aku sudah menyelesaikan apa yang harus kulakukan selama 10 tahun yang kau berikan padaku. Itu sudah cukup bagiku. Sebenarnya, aku punya permintaan untukmu. Go Gun-hye meminta Jinwoo untuk memperlihatkan dunia yang Jinwoo pernah katakan pada dirinya. Dunia tempat Jinwoo dan Go Gun-hye bertarung bersama. Lalu Jinwoo berkata, itu mungkin akan menjadi ingatan yang tak ingin kau ingat. Go Gun-hye berkata, itu tak masalah. Aku hanya ingin mendapat kembali ingatan yang hilang dariku. Kemudian, dengan berat hati, Jinwoo mau gak mau jadi menuruti perintah Go Gun-hye dan langsung menyentuh tangan Go Gun-hye untuk memperlihatkan dunia yang sebenarnya. Dan benar saja, kita diperlihatkan kilas balik dunia yang sesungguhnya, di mana Go Gun-hye saat masih menjadi presiden Asosiasi Hunter Korea. Go Gun-hye terus melihat kilas balik dunia yang sebenarnya, sampai membuatnya lemas karena fakta dunia yang sesungguhnya baru saja dia ketahui. Sampai akhirnya Go Gun-hye melihat dirinya yang sudah mati di dunia itu. Dan akhirnya Go Gun-hye tak kuat lagi menahan tangisnya, dan dia berkata, Hunter, siapa sangka aku bisa bersama lagi dengan pahlawan muda sepertimu. Tapi Go Gun-hye tidak menyesali fakta yang telah dia lihat, karena dia merasa senang di akhir hayatnya bisa mengetahui fakta dunia yang sebenarnya. Sampai akhirnya Go Gun-hye pun meninggal dunia. Lalu Jinwoo mengusapkan air matanya dan berkata, selamat jalan. Kau juga merupakan pahlawan yang telah banyak berkorban untuk kepentingan orang lain. Singkat cerita, Jinwoo berjalan sendirian di taman. Lalu Cha Ha-in menelponnya dan memberitahu kalau Suho sedang terbang mengelilingi rumah. Jinwoo pun kaget, tapi tidak terlalu kaget, karena sudah sewajarnya anaknya bisa melakukan itu, karena kekuatan Jinwoo sendiri. Lalu Jinwoo pun akan pulang sesegera mungkin. Lalu panel berpindah pada kilas balik Beru dilahirkan. Terlihat bahwa Beru merasa sebagai makhluk terkuat di dunia, sampai akhirnya bertemu dengan Jinwoo yang tidak takut sama sekali saat berhadapan dengan dirinya. Dan ternyata Beru sudah lama tidak merasakan hal seperti itu, di mana tidak ada satupun manusia yang tidak takut ketika melihat dirinya. Berbeda dengan Suho yang sangat berani melihat Beru, sama seperti ayahnya yang tidak takut sama sekali menghadapi Beru.
Lalu Beru bercerita pada Igris, mengapa monarch muda selalu mencari dirinya. Igris berkata, semut yang ukurannya lebih besar dari manusia, yang bisa berjalan dan terbang. Bocah macam apa yang takkan menyukai hal seperti itu? Beru jadi berpikir, jadi monarch muda menyukaiku karena aku besar dan bisa berbicara dan terbang. Lalu panel berpindah pada alam peristirahatan, di mana Beru datang ke sana dan ingin mengubah rencananya. Terlihat kalau di alam peristirahatan mereka telah membuat monumen Jinwu yang sangat besar. Ternyata Beru ingin merubah rencana perubahan monumen tersebut. Prajurit bayangan itu kaget mendengar mengapa Beru ingin mengubah monumen tersebut, padahal dia sendiri yang meminta untuk membangun monumen tersebut. Lalu Beru menjelaskan rencananya, dan bayangan tersebut menyetujui rencana Beru. Tapi dia memerlukan sedikit bantuan dari klan iblis, karena menurutnya saat ini masih kurang anggota untuk membangun itu. Beru pun menyetujuinya, dan Beru pun pergi. Lalu panel berpindah pada rumah seseorang, dan ternyata rumah itu sudah diincar sekelompok penjahat yang ingin merampok rumah itu. Dan mereka pun memulai perampokannya. Tapi belum sempat masuk ke rumah itu, tiba-tiba ada prajurit bayangan yang langsung menghadang mereka. Ternyata itu adalah Beru. Beru berkata, diam, monarch muda baru saja ingin tidur. Dia tidak boleh diganggu sekarang. Dan Beru langsung menghajar para perampok itu. Lalu panel kembali di alam peristirahatan. Terlihat sudah banyak pasukan iblis berada di sana. Dan ternyata Beru meminta mereka untuk membangun monumen monarch muda Suho yang digendong oleh Jinwu. Dan para prajurit bayangan pun sangat senang melihat monumen tersebut. Lalu panel berpindah pada Cahain. Terlihat Cahain baru saja diperlihatkan sebuah gambar milik Suho oleh gurunya. Cahain menanyakan, apa yang salah dengan gambar ini? Gurunya berkata, wali kelasnya Suho menyuruh semua murid untuk menggambar teman mereka di buku gambar. Ternyata gambar yang Suho gambar adalah sosok semut. Dan bukan hanya itu, ternyata ada lagi gambar prajurit bayangan lainnya. Dan saat Suho diminta menggambar seperti apa keluarganya, ternyata Suho menggambar keluarganya bersama dengan pasukan bayangan. Lalu di halaman terakhir adalah hal yang paling janggal. Dan itu juga alasan ibu guru memanggil Cahain ke sini. Yang ternyata Suho menggambar seisi rumahnya dengan keluarganya, serta banyak sekali shadow di sekelilingnya. Lalu wali kelasnya bertanya pada Suho, mengapa dia menggambar bawah rumahnya seperti itu? Suho mengatakan, kalau keluarga, teman, dan ayah besarnya ada di sana. Tapi ibu guru mengira kalau Suho hanya berimajinasi layaknya seorang anak-anak. Lalu panel berpindah pada kantor kepolisian. Terlihat semua rekan Jinwu memberikan Jinwu selamat karena telah naik jabatan. Lalu Li bertanya, kenapa kau menerima promosi kenaikan jabatan kali ini? Kau sudah menolak mereka dari dulu. Jinwu berkata, aku sudah kehabisan alasan untuk menolak mereka. Lalu, sepulangnya Jinwu dari kantornya, Jinwu pun langsung disambut oleh Cahain dengan gambar milik Suho. Jinwu malah berkata, waduh, kurasa tak ada anak 5 tahun yang bisa menggambar semut sebagus ini. Siapa sangka, anak kita berbakat dalam seni. Cahain makin kesal mendengar jawaban Jinwu dan berkata, ini bukan waktunya menertawakan itu. Lihatlah halaman terakhirnya. Suho bilang, kalau ada ayah besar di ruang bawah tanah kegelapan. Apa maksudnya? Kenapa kamu tertawa? Jinwu berkata, tidak ada. Aku hanya teringat sesuatu yang lucu. Cahain berkata, anak-anak lain juga nampaknya takut dengan Suho. Mereka jadi pucat cuma karena didekati oleh Suho. Meski dia tak pernah membuli atau membentak mereka. Jinwu jadi berpikir, mungkin karena anak-anak punya indera yang lebih peka dibanding orang dewasa.
mereka mungkin merasakan kekuatan Monarch dalam diri Suho. Dan mungkin akan sulit bagi Suho untuk menjalani kehidupan normal. Dan Jinwoo akan menyegel kekuatan Suho hingga mencapai usia di mana dia bisa mengendalikan kekuatannya. Lalu Jinwoo memberikan gambar milik Suho pada Beru. Beru pun terharu karena Suho telah menggambar dirinya. Sambil menangis, Beru berkata, "Rajaku, bolehkah saya mengucapkan perpisahan pada Monarch muda?" Jinwoo pun mengiyakan permintaan Beru. Lalu, Beru bergegas menuju kamar Suho. Beru berkata, "Monarch muda, saya ingin mengucapkan selamat tinggal, mewakili seluruh Shadow Army. Sebuah kehormatan pernah melayani Anda, Monarch muda. Hingga kita bertemu lagi, saya akan selalu mendoakan keselamatan dan kesehatan Anda." Dan suara dari seluruh pasukan bayangan juga mendoakan untuk Monarch muda Suho. Lalu, Jinwoo akhirnya memegang kepala Suho dan berkata, "Mimpilah yang indah." Hari-hari berlalu begitu cepatnya. Sampai akhirnya, Suho sudah tumbuh besar dan menjadi seorang pelajar. Tapi seperti biasa, di setiap sekolah pasti ada tukang bully. Dan di sini, pembuli itu bernama Lee Yunchul. Dan Yunchul di sini sedang mencari anggota baru untuk memperkuat kelompoknya agar bisa menguasai sekolah. Lalu, Yunchul mencoba merekrut anggota yang bernama Josung. Dan akhirnya, Josung berteman dengan Yunchul. Tapi di sini, Yunchul sedang mengincar sosok murid yang sangat dia tidak sukai. Dan murid itu melihat balik ke arah Yunchul. Yunchul pun kesal karena menurutnya Suho baru saja meremehkan dirinya. Tapi Josung mengingatkan Yunchul untuk tidak membuat masalah dengannya. Tapi Yunchul tidak terima diperingatkan seperti itu. Yunchul berkata, "Oi Josung, apa kau cari mati?" Sesaat setelah itu, terlihat Josung baru saja dibuli oleh Yunchul. Yunchul berkata, "Memangnya apa yang kau takutkan dari orang itu?" Josung berkata, "Dia orang terkuat di SMP kami. Kami semua bahkan tidak bisa menyentuhnya. Aku sengaja masuk ke sini untuk jaga-jaga kalau terjadi sesuatu." Yunchul semakin tidak terima mendengar jawaban dari Josung dan langsung menghajar Josung kembali. Dan Yunchul berkata, "Apa kau sedang mempermainkanku? Jika memang ada orang sekuat itu, tak mungkin aku tidak mendengar rumor tentangnya." Kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan berkata, "Josung, mari lakukan seperti yang kita lakukan di SMP. Kalau sudah seperti itu namanya pertahanan diri kan?" Josung pun mengiyakannya. Lalu tiba-tiba, serangan datang ke arah mereka dan berhasil menumbangkan satu persatu dari mereka. Dan Yunchul mencoba memberi perlawanan. Namun semua perlawanan itu tidak ada artinya bagi Suho. Sampai akhirnya, Suho berhasil menumbangkan mereka semua. Setelah selesai menumbangkan mereka semua, Suho berkata pada Josung, "Kalau sudah begini, mulai sekarang, aku juga akan mengandalkanmu, Josung." Josung pun hanya menyetujuinya. Sesaat setelah itu, Suho pun merasa sangat bosan dengan kehidupannya yang biasa-biasa saja. Sampai akhirnya, Suho mencoba membuka pintu kelasnya. Namun tiba-tiba, muncul sebuah gate di depannya. Suho pun bingung harus berbuat apa di hadapan gate itu. Lalu Suho berpikir, apa yang akan ayahnya lakukan apabila ada di situasi seperti ini. Sampai akhirnya, Suho memutuskan untuk memasuki gate tersebut. Sesampainya Suho di dalam gate itu, Suho sangat kebingungan karena di dalam gate itu adalah tempat yang asing bagi dirinya. Dan gate itu pun menghilang setelah Suho memasukinya. Suho pun memutuskan untuk lanjut menelusuri tempat ini. Dan dia berjalan. Tapi, dia diperlihatkan banyak sekali senjata yang seperti ada di sebuah game. Suho jadi berpikir
kalau dirinya diperintah untuk memilih senjata yang ada di sana. Sampai akhirnya Suho menemukan senjata yang menurutnya menarik. Dan senjata itu adalah sebuah gauntlet. Lalu Suho terus berjalan maju. Sampai akhirnya dia diserang oleh seorang monster. Beruntungnya Suho dapat menangkis serangan monster itu. Suho pun balik menyerang monster itu dan berhasil menumbangkan monster itu. Lalu muncul sebuah notif yang berisikan level Anda naik, sama seperti sistem milik Jinwoo dulu. Baru selesai mengalahkan satu monster, ternyata muncul lagi banyak monster di hadapannya. Mau gak mau, Suho harus menghadapi mereka semua dan berhasil menumbangkan mereka semua sampai levelnya terus bertambah. Namun monster di sana tidak ada habisnya. Sampai akhirnya Suho mencapai level 19. Suho menyadari semakin levelnya bertambah, maka dirinya akan semakin kuat dan dapat lebih mudah mengalahkan monster-monster itu. Sampai akhirnya Suho menemukan sebuah gerbang besar. Suho pun langsung membuka gerbang tersebut. Ternyata Igris telah menunggu Suho di sana. Igris pun langsung bangkit dari singgasana itu dan langsung melesatkan serangan pada Suho. Suho pun tak dapat menghindari serangan tersebut. Sampai akhirnya Suho terlempar di titik awal dia memasuki gate ini tanpa luka sedikit pun. Tapi Suho merasa heran dengan api putih yang awal menyala semua. Kini api putihnya mati satu. Suho pun kembali maju dan ingin melawan Igris kembali. Namun Suho terpental kembali dan api putihnya kembali mati. Dan kini api putih yang mati menjadi dua. Sampai akhirnya Suho memikirkan sesuatu, dan Suho langsung menggunakan semua equip senjata yang ada di sana dan mencoba maju kembali melawan monster di sana. Dan benar saja, Suho dapat dengan mudah mengalahkan para monster kroco di sana. Suho pun terus menumbangkan mereka semua sampai levelnya terus bertambah. Akhirnya muncul notif yang berisikan, Anda telah mencapai level yang diperlukan untuk menjadi player. Suho pun bingung maksud dari notif tersebut. Dan muncul notif quest dan meminta Suho untuk memilih pilihan terima atau tolak quest tersebut. Suho pun menerima quest tersebut. Dan akhirnya quest itu dimulai, di mana quest itu berisikan waktu. Suho pun berkata, kalau ada timer, aku bisa sedikit menggila. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwoo ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.